Rekan-rekan pekerja cerdas hukum, ini adalah suatu video pendidikan bagi Anda yang ingin memahami hak-hak Anda sebagai karyawan. Dan video ini diambil dari keputusan Mahkamah Agung. Kali ini adalah tentang seseorang yang ingin pensiun, tetapi oleh perusahaannya dibuat dia ini mengundurkan diri, sehingga dia menerima haknya. Apa boleh demikian? Keputusan Mahkamah Agung ini diambil dari Keputusan nomor 13 tahun 2002 Pengadilan Negeri Pontianak. Dan ini akan mempelajari kisah tentang Oji, seorang karyawan yang sebenarnya harusnya pensiun. Nah, mari kita ikuti cerita ini. Masalah pertama adalah mengenai usia dia. Dia masuk ke perusahaan berusia 56 tahun. Sudah usia pensiun sebenarnya. Tetapi tidak apa, perusahaan ini menerima dia. Dari 56 tahun, dia bekerja selama 8 tahun. Terus menerus. Sampai akhirnya dia menghadapi suatu kenyataan bahwa perusahaannya tidak mau, mungkin juga tidak sanggup menggaji dia lagi. Jadi dia di rumah. Apakah dia mendapat sesuatu? Ya, dia mendapatkan 1 juta rupiah sebulan. Gajinya kira-kira 2,5 juta rupiah sebulan. Tetapi nampaknya perusahaan hanya mau membayarnya 1 juta rupiah. Oji sebenarnya tidak mau. Oji maunya pensiun, tetapi perusahaan menahan dia. Kira-kira bulan Maret tahun 2021, Oji diberikan surat keterangan kerja untuk mengambil BPJS-nya. Oji pikir dia sudah akan diberikan uang pesangon pensiun. Tetapi kenyataannya, apa itu? Oji tidak menerima uang pensiun. Malah Oji dibiarkan lagi berlarut-larut. Kira-kira bulan 10, yaitu bulan Oktober, Oji meminta lagi. Tetapi tidak diberikan, hanya 1 juta sebulan saja. Lalu apa yang terjadi tahun 2022 bulan Januari? Kira-kira bulan Januari tahun 2022, ada seorang karyawan dari perusahaan Oji juga bekerja. Dia datang ke rumah Oji lalu bilang, "Baik, mari kita selesaikan hubungan kerja ini. Oji dianggap pensiun dan saya memberikan Oji 2 kali gaji, hanya 2 bulan." Oji kaget. Benarkah boleh begitu? Oji sudah bekerja hampir 9 tahun, 8 tahun lebih, dan Oji hanya diberikan pesangon 2 bulan. Nah, perusahaan tetap mau begitu. Lalu apa yang Oji lakukan? Oji minta bantuan ke berbagai tempat. Pada akhirnya, Oji minta bantuan Disnaker. Dan Disnaker memberi rekomendasi bahwa seharusnya perusahaan membayarkan gaji-gaji Oji dan pesangon dia, bukan hanya sekedar memberikan 2 bulan gaji. Jadi perusahaan udah kalah, jelas. Tetapi apakah perusahaan mau seperti itu? Menghadapi masalah ini, Oji cukup cerdik. Oji cari bukti-bukti bahwa perusahaan sudah berdiri dari 2013. Kenyataannya, Oji mendapatkan dokumen itu. Izin perusahaan berdiri dan beroperasi mulai 2013. Entah bagaimana Oji mendapatkannya. Oji menang. Klaim perusahaan nomor 1 bahwa Oji berbohong salah, karena Oji benar. Ada ya perusahaan seperti itu. Lalu klaim kedua, usaha perlawanan perusahaan. Apa itu? Perusahaan bilang begini, waktu Oji dirumahkan, Oji itu kan sakit-sakitan. Kami perusahaan sudah baik terhadap Oji. Kami memberikan 1 juta rupiah. Oji juga klaim medical kan, obat-obatan dan dokter kepada perusahaan kita bayar. Jadi Oji itu sebenarnya sudah diperlakukan dengan baik oleh perusahaan. Kenapa Oji jadi minta pesangon? Oji sakit, ya sudah, Oji mengundurkan diri. Ini kami kasih 2 bulan gaji.
haknya dan diberikan pesangon hanya 2 bulan gaji. Bagaimana tuh? Nah, Oji melawan terus sampai Mahkamah Agung dan dia terus tetap ingin supaya perusahaan melakukan pensiun terhadap dia. Dan betul, hakim melihat perkara ini tidak boleh serta-merta perusahaan menganggap dia mengundurkan diri sekalipun dia sudah berusia pensiun. Usia berapa tadi? 64 tahun. Perusahaan harus tetap memberikan dana pensiun kepada dia. Jadi Mahkamah Agung menganggap bahwa perusahaan ini salah dengan melakukan pemutusan hubungan kerja dan memberi 2 bulan gaji. Yang benar adalah perusahaan memang memberikan Oji pensiun. Sekalipun Oji sakit, Oji diberikan pensiun. Sekalipun perusahaan kekurangan uang karena izin operasionalnya baru diperpanjang lagi, perusahaan harus tetap memberikan pensiun. Dan Oji menang dalam kasus ini. Lalu hakim menentukan berapa banyak yang Oji harus terima. Apakah dari tahun 2013 atau 2015? Nah, sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja, begitu Oji masuk bekerja, Oji sudah dihitung. Jadi kira-kira ada 9 tahun Oji bekerja. Lalu, terus dikali 1,75. Setelah itu dihitung lagi uang penghargaan masa kerja. Dan sayang sekali, Oji tidak menuntut satu hak lagi. Apa itu? Yaitu hak untuk cuti dan sebagainya. Uang penggantian hak.